Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul Analisis Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Logika Fuzzy, Mamdani dan Sugeno pada studi kasus beasiswa dan resiko kredit. Di sini terdapat anggota kelompok kami. Yang pertama terdapat Sakila Ali, Nala Febri, dan Retno Ekasari. Lanjut untuk ke latar belakangnya, keputusan di dunia nyata ini seperti seleksi beasiswa ataupun risiko kredit seringkali tidak hitam putih. Kriteria seperti prestasi baik atau pendapatan rendah bersifat subjektif dan tidak memiliki batasan yang tegas. Sistem pendukung keputusan tradisional yang berbasis logika klasik, benar atau salah, 0 atau 1, kesulitan menangani ketidakpastian ini. Kemudian terdapat pertanyaan yang muncul, bagaimana kita bisa membangun sistem yang meniru cara berpikir manusia untuk menangani ambiguitas dan menghasilkan keputusan yang lebih adil dan akurat. Kemudian terdapat definisi dari logika fuzzy yang diperkenalkan oleh Lotfi Azadeh, yaitu logika fuzzy dirancang untuk menangani data yang samar dan tidak pasti dengan mengenal nilai kebenaran antara 0 dan 1, bukan hanya dua nilai absolut. Kemudian terdapat 3 tahapan utama sistem logika fuzzy. Yang pertama itu terdapat fusifikasi dengan mengubah input tegas menjadi nilai keanggotaan dalam himpunan fuzzy. Lanjut dengan mesin inferensi yang menerapkan aturan logika if, then untuk menghasilkan output fuzzy. Dan yang terakhir yaitu defusifikasi yang mengubah output fuzzy kembali menjadi nilai tegas. Kemudian terdapat dua pendekatan logika fuzzy dengan karakteristik output yang berbeda. Yang pertama terdapat intuitif dan linguistik. Metode ini merepresentasikan penalaran manusia secara intuitif, baik input maupun outputnya berbentuk himpunan fuzzy, sehingga hasilnya mudah diinterpretasikan secara linguistik. Kemudian kedua terdapat efisien dan numerik. Metode ini dirancang untuk efisiensi komputasi, outputnya adalah nilai tegas, yaitu konstanta atau fungsi linier, sehingga tidak memerlukan proses defusifikasi yang kompleks. Kemudian terdapat dua pendekatan yang memperkenalkan Mamdani dan Sugeno. Di sini, metode Mamdani memiliki output aturan berupa himpunan fuzzy linguistik yang memiliki contoh, maka kelayakan adalah tinggi, yang ditandai seperti kalimat tinggi. Kemudian untuk metode Sugeno, terdapat output aturan yaitu nilai konstanta atau fungsi linear numerik yang menunjukkan angka ataupun skor risiko adalah 80. Kemudian yaitu yang kedua, proses akhir pada metode Mamdani itu memerlukan tahap defusifikasi eksplisit untuk mendapatkan nilai tegas dengan menggunakan metode sentroid. Pada metode Sugeno tidak memerlukan defusifikasi kompleks, outputnya dihitung dengan rata-rata yang terbobot. Dan yang terakhir terdapat karakteristik kekuatan utama pada metode Mamdani itu intuitif dan mudah diinterpretasikan secara linguistik, meniru penalaran manusia, sedangkan Sugeno efisien secara komputasi, cepat dan mudah diintegrasikan untuk perankingan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Dalam sistem Fuzzy Mamdani itu terdapat beberapa komponen utama, yaitu fusifikasi, basis aturan, mesin inferensi, dan defusifikasi. Nah, fusifikasi itu berfungsi untuk mengubah nilai input yang tegas menjadi nilai fuzzy. Basis aturan berisi aturan-aturan if then yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Mesin inferensi mengolah aturan tersebut menggunakan operator min sebagai logika, and dan operator max untuk menggabungkan hasil aturan. Nah, output awal dari proses ini tuh masih berupa himpunan fuzzy. Next.
selanjutnya proses inferensi Mamdani. Proses inferensi Mamdani itu dilakukan dengan menerapkan aturan-aturan fuzzy pada input yang sudah difuzifikasi. Nah, untuk logika N itu digunakan operator min, sedangkan untuk menggabungkan beberapa aturan digunakan operator max. Proses ini tuh bertujuan untuk mengombinasikan berbagai kriteria sehingga menghasilkan output berupa himpunan fuzzy. Next. Nah, defusifikasi Mamdani itu merupakan tahap akhir pada metode Mamdani. Pada tahap ini tuh hasil output fuzzy diubah menjadi nilai tegas agar bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Metode defusifikasi yang paling sering digunakan adalah metode centroid. Hasil akhirnya itu dapat digunakan untuk menentukan kelayakan beasiswa atau tingkat resiko kredit. Next. Nah, untuk metode Sugeno sendiri itu adalah metode inferensi fuzi yang menghasilkan output berupa nilai tegas atau crisp. Dibandingkan metode Mamdani, perhitungannya itu lebih sederhana dan lebih cepat sehingga cocok digunakan pada sistem komputasi. Metode ini tuh juga banyak diterapkan pada penentuan penerimaan beasiswa dan penilaian risiko kredit karena menghasilkan nilai numerik yang jelas. Oke. Selanjutnya ada struktur sistem Fuzzy Sugeno. Tahapannya yaitu adalah fuzifikasi dan juga inferensi. Dan di sini tidak perlu defusifikasi lagi. Dan outputnya itu langsung berupa nilai numerik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada aturan Fuzzy Sugeno. Pada saat ini dijelaskan aturan Fuzzy pada metode Sugeno. Aturan Fuzzy pada Sugeno disusun dalam bentuk pernyataan if-then, sama seperti Mamdani. Perbedaannya terletak pada bagian konsekuen atau bagian then. Jika pada Mamdani bagian then berupa himpunan Fuzzy, maka pada Sugeno bagian then berupa nilai tegas. Nah, ini berupa konstanta yang disebut Sugeno ordinal atau berupa persamaan linear yang disebut Sugeno orde 1. Dalam laporan kami, aturan Sugeno dirancang agar sistem dapat langsung menghasilkan skor numerik risiko kredit. Hal ini membuat metode Sugeno lebih presisi dan mudah diolah secara komputasional, terutama ketika data diproses cukup banyak. Next. Selanjutnya ada mekanisme output Sugeno. Pada saat ini ditunjukkan bagaimana mekanisme perhitungan output pada metode Sugeno. Setiap aturan fuzzy yang aktif akan menghasilkan satu nilai output tegas sesuai dengan nilai konstanta atau persamaan linear pada bagian konsekuennya. Kemudian nilai akhir sistem tidak diambil dari satu aturan saja, melainkan dihitung menggunakan rata-rata terbobot. Bobot dari masing-masing aturan ditentukan oleh derajat keaktifan aturan tersebut, yang diperoleh dari hasil fuzifikasi dan inferensi. Dengan mekanisme ini, aturan yang lebih relevan atau lebih kuat pengaruhnya akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap hasil akhir. Output yang dihasilkan berupa skor kelayakan beasiswa atau nilai risiko kredit dalam bentuk numerik, sehingga dapat langsung digunakan untuk perankingan dan pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya ada perbandingan metode Mamdani dan Sugeno. Slide ini menampilkan perbandingan antara metode Mamdani dan Sugeno. Metode Mamdani menghasilkan output berupa himpunan fuzzy, sehingga memerlukan proses defusifikasi untuk mendapatkan nilai akhir. Kelebihan dari metode ini adalah mudah dipahami dan memiliki interpretasi linguistik yang kuat, sehingga cocok untuk sistem yang membutuhkan penjelasan berbasis bahasa manusia. Sebaliknya, metode Sugeno menghasilkan output yang langsung berupa nilai tegas. Metode ini lebih cepat dan efisien secara komputasi, serta memiliki akurasi numerik yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Sugeno lebih cocok digunakan pada sistem berbasis komputasi seperti penilaian risiko kredit.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak ada metode yang sepenuhnya lebih baik, melainkan pemilihan metode harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Next. Pada bagian ini terdapat visualisasi Mamdani pada seleksi beasiswa. Visualisasi yang ditampilkan umumnya berupa grafik fungsi keanggotaan untuk variabel IPK, penghasilan orang tua, dan kelayakan beasiswa. Adapun cara membaca grafik fungsi keanggotaan ini adalah pada sumbu horizontal menunjukkan nilai input, misalnya IPK atau penghasilan. Pada sumbu vertikal menunjukkan derajat keanggotaan dengan rentang nilai 0 sampai 1. Di mana setiap kurva mewakili satu kategori linguistik seperti rendah, sedang, atau tinggi. Sebagai contoh, jika nilai IPK berada di antara kategori cukup dan bagus, maka nilai tersebut akan memiliki 2 derajat keanggotaan sekaligus. Inilah yang membuat sistem fuzzy menjadi fleksibel dan tidak bersifat hitam putih. Hasil dari seluruh aturan Mamdani kemudian digabungkan dan dilakukan diversifikasi menggunakan metode centroid sehingga diperoleh satu nilai akhir kelayakan beasiswa. Next. Selanjutnya ada visualisasi Sugeno pada risiko kredit. Visualisasi yang digunakan biasanya berupa grafik fungsi keanggotaan input seperti gaji dan cicilan, serta tabel atau grafik hasil skor risiko. Pada sumbu horizontal menunjukkan nilai gaji atau persentase cicilan. Dan untuk sumbu vertikal menunjukkan derajat keanggotaan terhadap kategori seperti rendah, sedang, atau tinggi. Satu nilai input bisa berada pada lebih dari satu kategori secara bersamaan. Setelah proses fusifikasi dan inferensi dilakukan, sistem Sugeno langsung menghasilkan nilai risiko kredit numerik. Nilai ini kemudian digunakan untuk proses rankingan, di mana semakin kecil skor risiko, maka semakin layak pemohon tersebut untuk diberikan kredit. Next. Sebagai kesimpulan, ini dapat disimpulkan bahwa logika fuzzy ini efektif digunakan sebagai sistem pendukung keputusan, yang dimana metode Mamdani cocok untuk seleksi beasiswa karena menghasilkan penilaian yang fleksibel dan tidak hitam putih. Sedangkan metode Sugeno lebih efisien untuk penilaian risiko kredit karena lebih cepat dan presisi. Pemilihan metode disesuaikan dengan kebutuhan sistem, dan penerapan logika fuzzy mampu mengurangi subjektivitas serta meningkatkan objektivitas keputusan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.